Selamat datang kembali di Lamburase, tempat di mana kisah horor dan mistis menyatu dalam kegelapan. Kegelapan menyelimuti desa gelap, sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan-hutan yang lebat dan misterius. Tak banyak orang luar yang berani menginjakkan kaki di sana, apalagi mendekati pohon besar yang terletak di tengah hutan desa itu. Pohon itu bukan sekadar pohon biasa. Ia adalah penunggu, saksi dari masa lalu yang kelam, dan pemangsa bagi mereka yang dianggap mengusik keseimbangan. Para penduduk desa percaya pohon itu dihuni oleh arwah yang mereka panggil Mbau Reksa, penjaga yang mengawasi mereka sejak berabad-abad silam. Namun bagi Harry, seorang jurnalis muda yang skeptis, legenda ini adalah tak lebih dari sekadar mitos yang dibesar-besarkan. Dia datang untuk menguak kebenaran di balik peristiwa hilangnya seorang anak yang kabarnya lenyap di dekat pohon itu. Dengan semangat investigasi yang tak kenal takut, Harry bersumpah untuk menemukan jawaban, meski itu berarti harus menghadapi teror yang lebih nyata dari sekadar legenda. Harry mengendarai motornya dengan perlahan, mengikuti jalan setapak yang semakin lama semakin kecil, diselimuti oleh hutan yang rapat. Malam mulai merangkak turun, membuat suasana di sekitar semakin suram dan sunyi. Sesekali, ia mendengar suara burung hantu yang bergaung jauh di dalam hutan, seakan-akan memperingatkannya agar berbalik. Namun rasa penasaran membimbingnya untuk terus maju. Desa gelap akhirnya terlihat di hadapannya, dikelilingi oleh pepohonan yang tinggi dan rimbun. Rumah-rumah berdiri berjajar di pinggir jalan. Sebagian besar tampak tua dengan dinding kayu yang mulai lapuk. Penduduk desa yang tampak keheranan melihat kehadirannya, memperhatikannya dengan tatapan yang penuh curiga. Sebagian besar hanya melirik sekilas sebelum buru-buru menutup pintu, seolah takut untuk terlalu lama terpapar oleh kehadiran orang asing. Di tengah desa itu, Harry bertemu dengan Pak Rijal, seorang lelaki tua yang diutus oleh kepala desa untuk menyambutnya. Pak Rijal memiliki tubuh yang kurus dan wajah yang dingin, dihiasi kerutan yang tampak semakin dalam di bawah cahaya remang-remang. Dengan nada suara yang datar, Pak Rijal mempersilakannya untuk menginap di rumahnya selama penyelidikan ini berlangsung. Orang-orang di sini tidak suka berbicara tentang pohon itu, kata Pak Rijal saat mereka duduk di ruang tamu yang sempit. Kau harus berhati-hati jika ingin menggali-gali hal yang bukan urusanmu. Harry tersenyum menanggapi, berpikir bahwa peringatan ini hanyalah bentuk tahayul desa kecil yang takut akan bayangan mereka sendiri. Saya di sini hanya untuk mencari tahu kebenaran, Pak Rijal. Kalau memang ada sesuatu yang bisa saya temukan di pohon itu, saya ingin melihatnya sendiri, jawab Harry, mencoba untuk tidak menyinggung perasaan tuan rumahnya. Pak Rijal hanya menatapnya dengan pandangan kosong, seolah tahu lebih banyak daripada yang mau ia ungkapkan. Kalau begitu, terserah kau. Tapi jangan katakan bahwa aku tidak pernah memperingatkanmu, jawabnya, sebelum masuk ke kamarnya, meninggalkan Harry sendiri dalam keheningan. Keesokan paginya, Harry memulai penelusurannya dengan bertanya pada penduduk desa. Namun kebanyakan dari mereka hanya menghindar atau menolak berbicara tentang pohon tua itu. Mereka semua menunjukkan ekspresi yang sama. Ketakutan yang tertanam dalam, seakan-akan pohon itu bukan sekadar pohon,
melainkan sosok yang memiliki kekuatan untuk melihat dan mendengar setiap pembicaraan. Namun pada akhirnya, ia bertemu dengan Ibu Salsa, seorang perempuan setengah baya yang tampak sedikit lebih terbuka dari penduduk lainnya. Ibu Salsa dikenal sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang desa, terutama soal mitos dan legenda lokal. Pohon itu sudah ada di sini jauh sebelum kita semua lahir, kata Ibu Salsa dengan suara rendah dan bergetar. Itu bukan sekadar pohon, Nak. Kau harus tahu bahwa di dalamnya ada sesuatu yang menunggu. Kami menyebutnya bau reksa. Harry mengernyit, setengah skeptis namun tertarik. Bau reksa? Apa itu? Ibu Salsa menunduk, matanya tampak kosong seperti terjebak dalam kenangan yang kelam. Bau reksa adalah penjaga hutan, penjaga desa ini. Ia adalah roh yang telah lama bersemayam di sana. Setiap orang yang berani mendekatinya tanpa izin akan menerima akibat yang tak terduga. Harry mendengarkan cerita itu dengan hati-hati, namun tetap merasa sulit untuk mempercayainya sepenuhnya. Baginya, roh penunggu pohon itu hanyalah mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti anak-anak desa. Namun, dalam hatinya ada dorongan yang semakin kuat untuk membuktikan bahwa semua itu tidak nyata. Kalau begitu, apa yang terjadi pada anak yang hilang beberapa minggu lalu? Tanya Harry. Ibu Salsa hanya terdiam, lalu melirik ke arah pohon besar yang bisa terlihat dari jendela rumahnya. Anak itu mungkin menjadi bagian dari pohon itu sekarang. Pada malam itu, Harry kembali ke rumah Pak Rijal. Kamar kecil yang disediakan untuknya gelap dan dingin, meskipun jendela tertutup rapat. Ketika ia akhirnya tertidur, mimpinya terasa begitu nyata. Ia melihat seorang anak kecil berdiri di bawah pohon tua. Tubuhnya berselimut kabut tipis. Anak itu menangis dalam keheningan. Suaranya tersedak di tenggorokannya. Saat Harry mendekat, wajah anak itu tiba-tiba berubah menjadi sosok perempuan tua yang tersenyum sinis dan tertawa. Suara tawa yang memekakkan telinga dan menghantam saraf Harry. Harry terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia mendapati ada goresan samar di tangannya. Seakan-akan ia benar-benar mengalami mimpi itu. Sesuatu mulai mengusiknya. Ketakutan yang perlahan merayap masuk ke dalam pikirannya, memancing rasa ragu pada dirinya sendiri. Meski begitu, di pagi hari ia mencoba mengabaikan semua itu, memutuskan untuk pergi ke hutan dan memeriksa pohon tua tersebut. Dia berusaha menganggap mimpi itu hanyalah permainan otak yang lelah. Namun, saat ia tiba di hutan, perasaan mencekam itu kembali menghantamnya, lebih kuat dari sebelumnya. Udara terasa berat dan dingin, seolah-olah pohon itu memang menyimpan sesuatu yang hidup, sesuatu yang tak terlihat namun selalu mengawasi. Di sanalah ia mendengar suara bisikan pertamanya, suara yang menyebut namanya perlahan, dengan nada penuh permintaan. Suara itu terdengar seperti suara seorang anak kecil. Harry. Suara siapakah itu? Apakah itu hanya bisikan angin? Apakah itu hanya halusinasi Harry?
Ataukah itu adalah suara dari... Dengarkan kelanjutan ceritanya di part 2, hanya di Lambraseh.